Assalamualaikum guys, King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini gue pengen bahas partai klasik yang sangat-sangat klasik, yaitu Paul Morphy melawan Louis Paulsen yang terjadi pada 4 November 1857. Sangat-sangat klasik ya. Langsung aja kita masuk ke permainan. Di sini Morphy pegang putih dan hitam dikendalikan oleh Paulsen. Permainan diawali dengan Sicilian defense, yaitu E4 dan C5. Dilanjutkan dengan French variation dengan kuda F3 dan pion E6. Tawaran pion diberikan Morphy dengan pion D4. Gak baik menolak tawaran, jadi Paulsen langsung pion kali pion dan kuda kali pion. Dan Paulsen membuat langkahnya sendiri, yaitu dengan gajah ke C5 menyerang kuda. Langkah ini disebut dengan Paulsen-Basman defense. Gerakan ini umumnya dibalas dengan kuda kabur B5, disusul mengadu gajah ke C3. Oke, kita lanjut dulu. Jawaban Morphy di sini adalah gajah E3 dengan ancaman susulan kuda kali pion. Menteri membackup gajah dengan bergerak ke B6 sekaligus menyerang pion B2. Jawaban Morphy di sini bukan memajukan pion atau melindungi pion, tapi kuda ke C3 dan menjadikan pion B2-nya sebagai pion beracun. Walaupun posisinya agak berbeda dari biasanya, tapi idenya tetap sama. Paulsen tergiur dengan keunggulan yang semu ini dan memakan pion dengan menteri. Morphy menjawabnya dengan kuda ke B5 dengan ancaman skak benteng, mengurung menteri dengan benteng B1 dan menyerang gajah. Di sini Paulsen gajah kali gajah. Tapi buat nambah wawasan, kita bahas bentar ya. Buat menghindari ancaman kurungan dari benteng B1 terhadap menteri, di langkah ini menteri harus kabur ke B4. Tapi itu tidak menghasilkan masa depan yang cukup cerah, karena di sini putih bisa memainkan pion A3 menyerang menteri A5, dan gajah kali gajah. Ancamannya, menteri bisa ke D6 dan skakmat di 2 titik, yaitu E7 dan F8. Kuda ke C6 menjaga petak E7 dan menteri D6. Kemudian ditutup dengan kuda E7. Menteri ke C7 mengadu menteri karena di sini putih bakal unggul perwira. Jadi menteri kali menteri dan kuda kali menteri skak benteng. Raja D8 dan kuda kali benteng. Putih unggul 1 gajah dan 1 benteng. Oke, kita balik lagi. Seperti kata saya tadi, Paulsen gajah kali gajah. Benteng B1 dan menteri kali benteng. Di posisi ini bisa kuda D6 sekak. Jika raja F8 atau E7, baru kuda kali menteri, paket ekstra gajah 1 lagi. Atau di sini raja D8 dan kuda kali menteri. Jika raja kabur, bisa kuda kali pion F dan kita dapat bonus benteng 1 lagi. Manakah nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Oke. Tapi di sini Morphy langsung kuda kali menteri. Next, gajah F4 buat cover petak C7 dari kuda yang udah ancang-ancang ini. Morphy mengusir gajah dengan pion G3. Paulsen juga sama, mengusir kuda dengan pion A6. Langsung aja pion kali gajah dan pion kali kuda. Kuda C3 langkah Morphy kali ini untuk menyerang pion. Dijawab kuda E7, persiapan rokade pendek. Langsung saja kuda kali pion dan Paulsen rokade pendek. Kuda nerobos masuk ke D6, memberikan tekanan ke arah kubu hitam. Dibalas pengembangan kuda dengan kuda C6 dari Paulsen. Benteng G1 menaruh benteng ke arah serangan yang menuju raja. Melihat pion yang sendirian, Paulsen inisiatif benteng kali pion dan pion F5 yang punya tujuan ke F6 buat nyerang kuda dan pion G7. Paulsen memberhentikan pion itu dengan pion F6. Lanjut gajah C4, memaku pion pada raja sekaligus menyerang benteng. Benteng menyelamatkan diri ke A4. Lanjut pion F4 dari Morphy dan pion B6. Mungkin membuka jalur buat gajah ya. Langsung pion kali pion dan pion kali pion. Next, kuda kali gajah. Di sini Paulsen makan kuda dengan kuda. Padahal ancaman gajah ini lebih nyata. Tapi ya itu pilihan dia. Kuda kali kuda dan gajah kali pion skak. Raja H8,
gajah kali kuda, dan benteng kali gajah. Menteri G7 mengancam skakmat 1 langkah di G7 dan mat 2 langkah jika menteri kali benteng. Di sini, Paulsen hanya berserah diri dengan menggerakkan kuda ke E7. Memberi pilihan buat putih, pengen makan benteng atau kuda. Coba kita analisis. Sebenarnya, posisi ini bisa dijawab dengan benteng kali pion skak. Petak terlarang buat raja ke D1 atau D2, karena bisa menyebabkan skak ster. Jadi raja F1 baru kuda E7. Posisi terlihat better, walaupun tidak bertahan cukup lama. Karena benteng E ini hanya ngontrak beberapa detik sebelum dia pindah tempat. Ya, raja bisa mendekat ke dia untuk melengsarkan posisinya. Oke, seperti tadi, kuda E7 dan jelas. Morphy menteri kali kuda dan tetap melancarkan ancaman skakmat 1 langkah. Di nafas-nafas terakhir, Paulsen coba gacha dengan benteng A1, raja F2, benteng kali pion skak, dan raja E3. Nafas Paulsen hanya sampai di sini dan dia menyerah. Ya, di sini banyak opsi skakmat. Kalau benteng kali benteng, menteri bisa skakmat di 3 petak ini. Kalau benteng ngelindungin rank 7-nya, ya menteri ke rank 8. Kalau benteng ke rank 8, ya menteri kali pion skakmat. Tidak ada yang bisa dilakukan Paulsen di sini selain menerima kekalahan. Sangat menarik ya. Masa-masa suram kerajaan hitam mulai tampak setelah menteri tergiur dengan keunggulan semu dan memakan pion beracun. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa buat subscribe biar gue tambah gacor buat bikin video lagi. Banyak salah gue minta maaf. Salam King Chess. Terima kasih.